Terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang memilukan dan cukup menyayat hati. Bagaimana tidak ketika Jenderal Kopassus harus menegang nyawa di tangan preman jalanan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas. Rabu 6 April 1994 sekitar pukul 14:15 di bawah sengatan pijar matahari duka merambat di makam pahlawan Taman Bahagia Ciputra Bandung. Dengan pelan peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Asal dari debu kembali kepada debu, kata pendeta Albertus Pati sembari meneburkan tanah ke liang lahat. Ledakan tangis yang tak tertahan membelah sunyi. "Papa, selamat jalan, Pak." Hanya itu yang bisa diucapkan Nyonya Sinta Tampu Bolon. Wajahnya kian sembab. Tubuh janda mendiam Brigadir Jenderal Toga Manahan Franklin Tampu Bolon pun oleng. Untungnya Sondang Sitorus, iparnya, segera meraih tubuh Sinta yang lunglai. Rita, anak bungsu kesayangan Tampu Bolon, larut dalam isakan tangis. Foto ayahnya tetap didekapnya erat-erat. Air mata sepertinya sudah terkuras habis. Tangis pedih sudah kehilangan suara. Ini memang sebuah drama anak manusia menjadi lakon tragedi yang mengiris hati. Dan 21 Jenderal Bintang 1 dan 2 antara lain Mayor Jenderal Todo Sihombing, Koordinator Staf Ahli Pangap Mayor Jenderal Tio Syafei, Dasesko Abri, Mayor Jenderal Sintong Panjaitan, Brigadir Jenderal Agung Gumelar, Komandan Kopassus, yang berbaur dengan 800-an pelayat, tak juga mampu menahan haru. Ada ketegangan, ada juga rasa kehilangan. Jajaran ABRI memang telah kehilangan salah satu putra terbaiknya, Brigadir Jenderal Tampu Bolon, 55, staf ahli pangap bidang ekonomi dan keuangan, yang kemudian bikin gerah kematian Tampu Bolon berlangsung secara tidak wajar. Nyawanya meregang dari jasad setelah sangkur merajam tubuhnya yang kekar. Jika kemudian kematian itu menjadi bahan pembicaraan, tentu tak lepas dari posisi Tampu Bolon perwira tinggi Angkatan Darat. Apalagi sebelum ia menjadi staf ahli pangap, ia adalah wakil asisten intel di Mabes ABRI pada tahun 1991 hingga 1992. Karir militernya di Baret Merah tak bisa dianggap kecil. Pada tahun 1979 hingga 1983 pernah memegang tongkat komando grup 2 Kopasanda Surakarta. Nama jajaran pasukan elit ini kini dikenal dengan Kopassus. Kematian Tampu Bolon pun sempat juga menebar isu. Berita versi radio Dengkul itu memang terkadang penuh bumbu, asik didengar tapi sulit dipercaya. Ada yang menyebutkan pembunuhan Tampu Bolon direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang berspekulasi pembunuhan itu bermotif politis. Ada pula yang mengatakan pembunuhan itu merupakan balas dendam. Gawat jika isu seputar kematian Tampu Bolon dibiarkan berkembang begitu saja dan meluas. Untungnya Pangap Jenderal Faisal Tanjung segera buka suara. Pembunuhan itu bermotif kriminal murni, sama sekali tidak berkaitan dengan unsur politik, tandas Faisal sebelum mengikuti sidang kabinet terbatas di Bina Geraha. Faisal juga menyatakan kejadian itu terjadi di tempat yang gelap sehingga pelaku tidak mengetahui jika korban adalah aparat keamanan. Ya, biasa kan ada orang mabuk di dalam gelap-gelap, dan tempat itu tempatnya anak nakal. Itu saja yang terjadi. Mereka nggak tahu apakah korban itu aparat keamanan. Barangkali kalau you juga lewat situ, you juga dibacok, kata Pangap. Drama tewasnya Tampu Bolon sendiri bermula pada Senin malam. Tampu Bolon dengan mobil dinasnya Lancer GL melaju di Jalan Gria Wartawan Cipinang Muara, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Ada versi yang menyebutkan malam itu Tampu Bolon dalam perjalanan pulang ke kompleks Diskum AD. Namun versi dengan mudah ditepis, apalagi ada saksi mata yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa menjelang pukul 22 Tampu Bolon meninggalkan rumah dengan mobil dinas. Saksi mata itu adalah Andre, tetangga sebelah rumah Tampu Bolon. Kepada Detik, ia mengaku melihat Tampu Bolon datang ke rumah sebelum pukul 22. Namun beberapa menit kemudian Tampu Bolon terlihat pergi lagi dengan mobil dinasnya. "Saya lihat bibirnya mengembangkan senyum saat hendak berangkat," ujar Andre. "Saya melihat sendiri Pak Tampu keluar mengenakan baju merah, tepatnya pukul 22 kurang sedikit," ujar Andre. Apapun setelah melintasi sebuah tikungan,
terlihat 4 pemuda berjalan dengan sempoyongan agak ke tengah jalan, entah karena nyaris terserempet atau iseng saja. Salah satu dari pemuda itu meneriaki Tampu Bolon, "Kalau lewat sini bunyi klakson dong." Teriakan itu boleh jadi tak didengar Tampu Bolon, namun tangan mereka yang diacung-acungkan berlagak menantang itu rupanya membuat Tampu Bolon penasaran. Tampu Bolon pun memutar balik mobilnya, namun begitu mobil berhenti, keempat pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Hendrik Setiawan, Rusdi, Anto, dan Lukman segera merubang dan menggedor-gedor mobil Tampu Bolon. Tampu Bolon pun segera turun. "Bilang apa kamu tadi? Jangan macam-macam," ujar seorang saksi yang saat kejadian berada tak jauh dari tempat kejadian menirukan ucapan Tampu Bolon. Keempat pemuda itu bukannya takut tapi malah nekat. Ada yang melihat mereka memang habis minum minuman keras di dekat kuburan situ, tutur Ismail, salah seorang warga tak jauh dari tempat kejadian. Salah satu dari pemuda itu membabi buta langsung menyebetkan golok ke arah kepala Tampu Bolon. Sebutan golok itu ditangkisnya dengan tangan kiri. Celakanya, 3 yang lainnya segera menyusul menghunus senjata tajam. Tak ayal, tubuh Tampu Bolon pun menjadi sasaran empuk senjata tajam. Di saat Tampu Bolon menangkis sabetan golok, 2 pemuda yang lain sudah menghujam sangkur dan pisau lipatnya ke arah pinggang kanan, dada, lambung, dan pahanya. Tak kurang dari 11 tusukan mengoyak tubuh Tampu Bolon. Darah mengucur dari kepala, tangan, lambung, dan paha jenderal berbintang 1 itu. Yang saya lihat hanya 2 orang saja yang ia bacok dan menusuk lelaki yang kemudian saya ketahui seorang jenderal itu. Sementara korban hanya menangkis serangan mereka dengan cara menyilangkan kedua tangannya, tutur Alwardah Rahab, wanita yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi memang tepat di depan rumah Alwardah. Saat itu Alwardah sedang asyik nonton Tai Chi Master di RCTI. Mendengar kegaduhan, ia mengintip dari kaca jendela. Lurus dengan pandangan saya, ya itu tadi ada orang dikeroyok. Saya langsung membungkukkan suami saya, Ismail. Saya beritahukan jika di luar ada orang yang berantem, katanya. Alwardah sempat mendengar Tampu Bolon berteriak, "Tolong, tolong, saya Abri." Saya pikir ada perampokan. Saya mengintip dari kaca, saya lihat ada orang yang sempoyongan, jatuh, bangun, jatuh lagi, papar Ismail. Saya langsung membuka pintu dan menghampiri, peluk dia. "Saya Abri, tolong bawa saya ke rumah sakit. Saya dikerjain anak-anak sini," pinta Tampu Bolon yang ditirukan Ismail. Hanya itu yang ia ucapkan. Saya lihat saat itu pukul 22. Ismail lalu menyetop beberapa mobil. Celakanya tak ada yang mau berhenti. Ismail pun berujar kepada Tampu Bolon, "Jika bapak masih kuat, sebaiknya bapak mengemudikan mobil sendiri, karena saya tak bisa mengemudikan mobil." Tampu Bolon mengangguk-angguk. Ismail lantas memapat Tampu Bolon memasuki mobil, dan Ismail tak ikut serta. "Saya takut terbawa-bawa," katanya. Dengan tubuh bersimbah darah, Tampu Bolon berhasil mencapai pos polisi Kebonanas yang tidak begitu jauh dari kejadian. Di pos saat itu ada Serda Eko Kurniawan dan Koptu Surana. Surana segera memapat Tumpu dan menghadang taksi untuk kemudian mengantar korban ke RSU Kicawang, Jakarta Timur. Darah terlalu banyak yang keluar. Pukul 23:10 saya mendapat pemberitahuan korban telah meninggal, jelas Surana kepada Detik. Sementara itu Edi Kurniawan, anggota polisi yang lain segera mengontak Polres Jatim dan Serse Polda. Polisi bergerak cepat. Hanya 6,5 jam sejak insiden itu, polisi berhasil membekuk 3 orang yang menghabisi Tampu Bolon. Mereka Hendrik Setiawan, jebolan kelas 2 SMP yang bekerja sebagai buruh; Rusdi, bujangan lulusan STM yang bekerja sebagai satpam di Tanjung Priok; dan Rianto alias Anto, merupakan seorang karyawan. 2 jam kemudian Lukman, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek bypass Kebonanas, yang juga tertangkap. Keempat pemuda itu menurut keterangan yang dihimpun dikenal sebagai berandal. Sekitar pukul 19 malam, mereka sempat terlihat ribut-ribut di Cipinang Biliar yang berada sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Bahkan sebelum mereka mengoyak Tampu Bolon, Hendrik dan kawan-kawan sempat makan-makan di warung yang berdekatan dengan biliar tersebut. Malahan mereka belum bayar, tutur pemilik warung. Atas keterangan Alwardah, polisi punya keyakinan mengenai pelaku penganiayaan tersebut karena ada satu ciri dari Hendrik dan Rusdi yang tak dilupakan istrinya. Mereka sama-sama pakai anting, tutur Ismail, suami Alwardah. Hendrik memang tinggal berdekatan dengan Rusdi dan Rusdianto, dan Hendrik tutur beberapa orang tentangnya dikenal sebagai biangnya keonaran di kampung. Padahal nasihat sudah tak kurang-kurang diberikan, tutur Mardi, paman Hendrik.
Tapi yang memang begitulah rata-rata anak-anak yang berkumpul di tempat biliar. Nggak beres di tempat itu. Berkumpul banyak pengangguran dan sering menjadi sumber keonaran. Saya senang kalau tempat itu dibubarkan saja, tutur seorang warga dengan nada kesal. Polisi sendiri sudah dapat menyimpulkan peristiwa itu dari keterangan 9 saksi yang kita dapatkan. Sudah sinkron dengan barang bukti dan pengakuan para tersangka, jelas Kapolda Mayor Jenderal Muhammad Hindarto. Namun, Hindarto sempat heran dengan munculnya berita di koran yang bisa begitu beragam versinya. Padahal polisi saja waktu itu belum berani membuat kesimpulan, sebab fakta-fakta yang didapat memang belum lengkap. Hindarto juga mengatakan jika penyebab peristiwa itu adalah hal yang sepele. Di Jakarta ini, gara-gara uang 100 perak saja orang bisa saling bunuh. Hal itu sebenarnya sudah dilihat psikolog Universitas Indonesia, Dr. Imam Santoso Soekardi pada 1989. Ia pada tahun itu menulis bahwa Jakarta akan menjadi semacam rimba di mana warganya gampang melenyapkan nyawa orang untuk soal yang sangat sepele, kata Imam Santoso yang akan dipanggil Mas Tos. Sikap brutal dan beringas yang bisa sampai membuat orang mirip bukan manusia lagi, biasanya disebabkan oleh frustasi yang menumpuk. Banyak faktor yang menjadi penyebab frustasi menumpuk itu, antara lain adanya kepincangan kondisi sosial akibat himpitan yang terus menekan. Naluri untuk bertahan pun menjelma menjadi monster-monster yang menakutkan. Dan itu kemudian tak pernah pandang bulu. Tewasnya Tampu Bolon bisa menjadi salah satu contoh soal dalam lembaran hitam sejarah tindak kekerasan di Jakarta, bahkan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, seorang jenderal berbintang 1 terbunuh oleh pelaku kejahatan dengan gara-gara hal yang sepele. Ini memang sebuah tragedi, kata sosiolog Universitas Satyawacana Salatiga, Dr. Arif Budiman. Itulah sebabnya Arif Budiman kemudian mencuatkan pernyataan agar tewasnya Tampu Bolon bisa dijadikan sebuah momentum untuk merenung bahwa ada masalah besar yang harus segera dipecahkan sebelum kondisi-kondisi yang menekan menjadi gelombang monster yang menakutkan orang. Boleh jadi akan menjadi bayang-bayang mengerikan.